Oke, jadi dalam ulasan kali ini ya, GPS yang kita gunakan ini ya, ini akan eh, menggunakan pengaturan sehingga nanti ya halamannya hanya memiliki halaman utama satelit ya, kemudian kompas, kemudian map dan main menu gitu ya. Oke, kita sekarang akan masuk ke halaman utama yaitu satelit ya. Kita bisa melihat ya di dalam tampilan layar ya, yang paling atas ya itu adalah menunjukkan titik koordinat ya. Kemudian yang paling bawahnya lagi itu berkenaan dengan tingkat akurasi dari GPS. Tentunya karena kondisi saya sekarang ada di dalam ruangan ya, tentunya masih cukup tinggi ya. Kita bisa keluar ruangan untuk melihat ya akurasi dari GPS ini. Oke. Kemudian yang berikutnya ya, di sini juga sudah ya terdapat altitude atau ketinggian lokasi ya. Ini mungkin berbeda dengan tampilan di 62S ya, karena biasanya di 62S hanya ada sinyal satelit ya, kemudian satelit, koordinat, dan akurasi dari GPS itu sendiri. Oke, kemudian kita bisa melihat ya sinyal GPS seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal ya, berkenaan dengan kuat atau lemahnya sinyal GPS. Karena kebetulan sekarang saya berada di gedung ya, di lantai 2 ya, di otomatis tentunya sinyal GPS sangat lemah ya dalam kondisi seperti ini ya. Kita bisa nanti membuktikan apakah kemudian sinyal bisa semakin kuat apabila kita berada di luar ruangan. Oke, karena sementara kita hanya akan mengulas sedikit ya tampilan main menu, jadi kita tidak masalah ya. Yang jelas di bagian bawah ini ya harusnya minimal miliki 4 sinyal ya, 4 sinyal yang sudah dalam kondisi cukup baik ya, baru Anda bisa gunakan. Oke, kemudian kita sekarang masuk ke tampilan yang berikutnya ya, yaitu tampilan dari kompas ya. Oke, ya, ini adalah tampilan dari kompas ya yang menunjukkan arah survei yang kemudian kita akan tentukan ya. Jadi ini adalah tampilannya. Kemudian yang berikutnya kita akan masuk ya di tampilan maps ya. Oke, tampilan maps ini ya Anda dapat melihat ya berkenaan dengan waypoint, kemudian berkenaan dengan track ya. Anda bisa menggunakan 2 tombol di atas ya, in dan out ini ya, untuk memperjelas atau untuk memperkecil tampilan peta yang ada di dalam layar. Oke. Nah, jadi ini penting untuk kemudian bisa Anda arahkan ya untuk melakukan atau melakukan tracking maupun untuk menentukan titik poin yang sudah Anda tentukan ya. Khususnya ya misalnya ini di dalam GPS 64SC ini ya, misalnya ini panahnya sudah menunjukkan arah foto ya, lokasi foto yang sudah saya ambil sebelumnya. Oke, kita coba lihat. Ya, misalnya ini ya, ini adalah fitur mungkin yang diperbaharui dari generasi sebelumnya yang ada di 64SC ya. Kita bisa melihat ya foto atau lokasi yang sudah kita tentukan tidak hanya berupa simbol begitu ya, tapi bisa berupa tampilan foto ya, dan kemudian ada informasi foto ya, mulai dari kapan kemudian foto ini direkam ya, misalnya ini di tahun 2019 ya, jam 8.54 ya foto ini diambil. Kemudian jarak dari lokasi saya ini hanya 21,5 meter ya, artinya jaraknya memang di sekitar lokasi ini begitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau melakukan tracking dengan jarak sedekat itu ya pasti akan sangat cepat begitu ya. Tapi lebih baik memang harus Anda tentukan dulu, misalnya Anda berada di kebun misalnya dan sebagainya, Anda bisa melakukan ini, kemudian titik poinnya bisa Anda observasi berdasarkan foto yang sudah Anda ambil ya.
Kemudian itu adalah tampilan dari map. Kemudian main menu berikutnya ya, Anda bisa misalnya macam-macam ya menentukan posisi ya. Ini adalah menu utama ya. Mulai dari kamera, kemudian Anda bisa mengelola titik ya, waypoint, kemudian rencana rute, kemudian Anda bisa melihat foto yang sudah Anda lakukan, kemudian ada pengaturan, kemudian ada mengelola ya, tracking, geocache, kemudian rute aktif, alarm dan sebagainya. Kalkulasi area, Anda bisa menghitung luasan area di sini, kemudian merubah profil dan sebagainya. Banyak ya menu-menu yang ada di 64SC ini. Oke, kemudian kita akan melakukan ya. Pertama adalah kita aktifkan dulu ya menu setup ya, kemudian Anda cari ya di dalam tracking ya, kemudian ini ya Anda harus mengaktifkan dulu ya record, kemudian show on map ya, untuk Anda misalnya melakukan tracking begitu ya. Oke ya, jadi untuk mengaktifkan perekaman track ya atau rute ya, Anda harus memastikan bahwa perekaman track yang ada di dalam GPS Anda ya harus dalam keadaan aktif ya. Yang pertama adalah Anda klik ya setup, kemudian Anda cari ya yang track ya. Kemudian pada track log ya, Anda aktifkan ya record show on map ya. Artinya Anda melakukan ya atau mengaktifkan tampilan map ya pada saat Anda merekam ya. Kemudian untuk menonaktifkan ya, Anda bisa melakukan pilihan do not record ya. Nah, jadi sangat mudah ya pada saat Anda melakukan tracking, itu yang bisa Anda lakukan. Oke, kemudian untuk menyimpan titik lokasi ya, yang pertama adalah Anda sama ya seperti tadi, Anda masuk ke waypoint ya, kemudian Anda klik ya, kemudian muncul ya di sini ya lokasi-lokasi yang sudah disimpan ya, mulai dari ketinggian sampai tanggal penentuan titik lokasi ya. Anda bisa kemudian misalnya saya ambil salah satu ya, ini misalnya ya, jadi kita bisa melihat di bagian ini ya, yang paling yang di sisi kanan ini ya, yang 0,32 itu nomor atau nama objek yang disurvei ya. Kemudian di bagian bawahnya ya, ini adalah bagian note ya. Anda bisa memberikan catatan di situ ya, berkenaan dengan lokasi atau karakteristik. Kemudian koordinat lokasinya ya. S itu adalah lintang selatan, kemudian E adalah bujur timur ya. Kemudian elevasinya ya, berkenaan dengan ketinggian lokasi, MDPL-nya itu 142 meter ya. Kemudian untuk menyimpan ya, Anda bisa langsung melakukan map atau down ya. Jadi selesai ya. Misalnya Anda ini ya berarti sudah selesai, tiba kita sudah di lokasi. Oke, kemudian sama ya untuk menghapus ya waypoint ya dari lokasi yang seperti yang tadi, sama ya. Misalnya saya berikan contoh ya, misalnya di titik 002 ini ya, kita bisa pertama adalah Anda masuk ke daftar waypoint tadi, kemudian pilih salah satu ya dari sekian daftar yang ada, kemudian misalnya ini, kemudian Anda klik enter ya, kemudian tekan tombol menu ya yang ada di
tombol navigasi ya. Kemudian Anda bisa pilih hapus ya. Nah, jadi Anda bisa merubah foto, kemudian Anda bisa menghapus detail list dari titik lokasi ini dan sebagainya. Misalnya kita klik kemudian kita enter ya, kemudian kita pilih ya. Nah, jadi itu sudah terhapus dari lokasi yang sudah kita tentukan. Kemudian untuk menyimpan track ya atau rute ya, yang pertama kita kembali ke main menu ya di awal ya. Kita main menu ke awal ya. Kemudian kita ke main menu ya. Kemudian kita masuk ke track manager ya. Kemudian kita melihat ya yang sudah tersimpan ya. Kemudian kalau ini tidak ada hasil trackingnya ya, jadi kita tidak bisa melakukan penyimpanan track atau rute ya. Harusnya bisa, kemudian kita pilih save track, kemudian kita tentukan, kemudian yes, kemudian enter name dan sebagainya. Oke ya, jadi itu yang ada di dalam GPS Map 64 SC.